Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga baik. Saudara, menunaikan zakat bukan hanya sekedar kewajiban dalam beribadah, tetapi juga menjadi kekuatan sosial yang mampu menggerakkan solidaritas bangsa. Setiap tahunnya, momentum penyerahan zakat oleh Presiden dan juga jajarannya di Istana Negara menjadi simbol bahwa zakat memiliki peran penting dalam membantu masyarakat, utamanya di tengah berbagai ujian seperti bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Indonesia. Lantas bagaimana perkembangan pelaksanaan zakat di tahun 2026 di Indonesia, serta bagaimana peran zakat sebagai instrumen strategis nasional dalam mendukung program pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana yang mampu menguatkan Indonesia selama 60 menit ke depan. Kita akan mengulas secara lebih lengkap lagi bersama saya Egit Hafsari hanya di program khusus. Dan bersama kami telah hadir di studio Kompas TV Jakarta narasumber kami pada hari ini, Dr. Insinyur Sodik Mujahid MSc, Ketua Basnas RI, Bapak Mas Erwan Husaini SEMM, Direktur Retail Banking Bank Syariah Indonesia Persero, Dr. Amir Syah Tambunan, Sekjen Majelis Ulama Indonesia, dan juga telah bergabung dengan kami secara daring melalui sambungan Zoom, Dr. Kiai Haji Romo R. Muhammad Syafi'i, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, dan juga Dr. Kiai Haji Maman Imanul Haq, anggota Komisi 8 DPR RI. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Saya akan langsung bertanya nih ke Ketua Basnas Bapak Sodik terlebih dahulu. Pak Sodik, setiap tahunnya kan pasti Presiden dan juga Wakil Presiden beserta jajaran ini juga menyalurkan penyerahan zakat yang melalui Basnas ini. Tapi sebetulnya apa makna dan juga target utama penyaluran zakat? Karena tahun ini mengusung tema zakat menguatkan Indonesia ya Pak Sodik. Ya, baik Git. Pertama, izinkan saya gunakan untuk menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden. Luar biasa, katanya semua menteri, wakil menteri diajak. Dan hasilnya luar biasa. Tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, 4,2 miliar dalam 1 jam dari para pejabat itu. Dan saya mendengar juga bahwa dalam arahan pertama di rapat kabinet sorenya, itu Pak Presiden meminta para menteri untuk mendukung program Basnas ini. Mengapa ini sangat amat penting? Karena survei menunjukkan bahwa kemudahan berzakat, kampanye berzakat itu penting, tapi pengaruh tokoh dan pengaruh pimpinan itu jauh lebih signifikan kontribusinya di dalam pengumpulan zakat. Itu soal zakat istana ya. Terima kasih Bapak Presiden. Yang kedua tadi soal penguatan Indonesia. Pertama adalah salah satu prinsip kerja Basnas adalah aman NKRI. Ada 3, aman syariah, aman regulasi, dan aman NKRI. Nah, dengan zakat ini kita ingin mengamankan, memperkuat NKRI. Dengan apa? Kalau kita mendengar pilar-pilar dasar Bapak Presiden, ada 2 loh. 1, penguatan ekonomi. Yang kedua adalah kedamaian, kerukunan, persatuan. Apakah zakat di sana? Ya, zakat menguatkan ekonomi terutama ekonomi asnaf, ekonomi rakyat itu. Dan juga banyak orang yang lupa, dengan zakat dari muzaki itu ada penyaluran kepada mustahik sehingga diharapkan kesenjangan mengecil dan tidak ada konflik-konflik. Itulah 2 dalam menguatkan NKRI, 1 penguatan ekonomi, yang kedua adalah persatuan antara kaum muzaki, kaum berada dengan kaum yang lemah. Saya kira begitu. Jadi maknanya dalam juga ya, NKRI dan juga regulasi, dan juga untuk menguatkan Indonesia sesuai dengan tema ekonomi besar. Dan menguatkan persatuan. Baik, tapi bagaimana dari Basnas sendiri untuk memastikan bahwa zakat yang dihimpun dan juga disalurkan ini benar-benar terasa dampak nyatanya bagi masyarakat, begitu Pak Sodik? Ya, kami terus melakukan inovasi-inovasi ya dalam penyaluran. Memang secara formal kan ada 8 asnaf, 1 fakir miskin, ya, kemudian Ibnu Sabil, Sabilillah, kemudian yang tercekik utang dan lain-lain. Itu adalah sasarannya. Nah, bagaimana kami terus merancang kegiatan-kegiatan, ada beasiswa, ada tunjangan kesehatan, ada renovasi rumah, ya, ada bantuan sembako dan lain-lain. Dan itu kami sampaikan secara amat terbuka sehingga insya Allah para muzaki sering diajak
untuk menyaksikannya. Bahkan pemerintah juga sering diajak sehingga bisa memastikan bahwa sesuai dengan asnaf dan sesuai dengan realita masyarakat-masyarakat Indonesia yang sedang memerlukan dukungan-dukungan itu. Baik, tapi dalam menjalankan perannya tentu Basnas tidak sendiri ya Pak. Di sini juga ada peran Bank Syariah kawan-kawan ya. kami nih. Nah, ada Pak Erwan di studio. Kami mau bertanya ke Pak Erwan sendiri, peran konkret dari Bank Syariah Indonesia dalam menjalankan peran dan membantu peran Basnas dan juga stakeholders lainnya bagaimana nih Pak? Ya, tentunya kami terima kasih atas support dan dukungan dari Basnas atas kolaborasi selama ini. Jadi Bank Syariah Indonesia itu sebagai salah satu BUMN yang fokus pada ekosistem syariah, dan kami memang saat ini juga salah satu fokus dalam menerapkan perbankan syariah itu adalah mengembangkan ekosistem zakat. Nah, ekosistem zakat ini juga tentunya kan bicara zakat ada dari penghimpunan dan dari penyaluran. Nah, bicara dari sisi penghimpunan, Bank Syariah Indonesia itu tadi Pak Ketua juga menyampaikan harus ada inovasi-inovasi. Nah, kami pun juga saat ini tentunya kita semua kan nggak lepas dari gadget. Jadi dunia digital itu suatu keharusan. Jadi kami ada mengembangkan sebuah super apps. Nah, di dalam turunannya itu ada untuk penghimpunan zakat. Nah, tentunya itu supaya orang lebih teredukasi, terliterasi bagaimana berzakat. Nah, kemudian kami BSI dalam penyalurannya tidak sendiri, bahwa BSI sendiri kami punya lembaga amil zakat nasional namanya BSI Maslahat, dan tentunya Basnas. Jadi kami pastikan bahwa penyalurannya itu amanah, profesional, dan tepat sasaran, gitu kan. Nah, dalam bentuk nyatanya bahwa Bank Syariah Indonesia itu tidak hanya membayar pajak, tapi kami juga membayar zakat setiap tahunnya. Alhamdulillah, tahun buku 2025 kemarin Bank Syariah Indonesia itu labanya kami itu 7,6 triliun. Jadi kami alhamdulillah dapat menghimpun zakat itu 289 miliar. Mungkin salah satu institusi terbesar ya Pak di Basnas, tentunya kolaborasi dengan Basnas. Dan ini sejak awal berdiri BSI di 5 tahun yang lalu fokus kita kerjakan, mungkin sudah lebih dari 1 triliun yang kami kolaborasikan dengan Basnas. Begitu kira-kira. Muzaki prioritas. Muzaki prioritas ya. Iya. Biasa sekali. Tapi kalau dari perspektif syariah sendiri, ini saya mau bertanya kepada Pak Amir, bagaimana zakat ini betul-betul bisa menjadi instrumen pemerataan dan juga solidaritas sosial di tengah masyarakat, Pak? Ya, baik, terima kasih. Pertama, kita mengapresiasi kesungguhan semua pihak, termasuk pemerintah, ulama, karena pemerintah dan umaro ini harus betul-betul menjadi salah satu pilar ya penguat zakat ini, karena Rasulullah mengatakan simpani minan nas idza soluha soluhan nas idza fasada fasadan nas al ulama wal umaro. Jadi kalau negara mau baik, kuncinya 2, ulama dan umaro. Dan kita MUI kerjasama dengan Basnas sudah lama berlangsung. Kenapa? Karena fatwa-fatwa yang kita berikan untuk penguatan secara syar'i ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Karena itu kekuatan zakat ini salah satu diantaranya adalah kekuatan bagaimana memberikan pemahaman secara syar'i. Kenapa? Karena perintah untuk berzakat itu kan jelas di dalam Al-Quran ya. Bisa Allah menyebutkan di surah At-Taubah ayat 103. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sallu alaihim inna salataka sakana lahum wallahu samiun alim. Kata Allah, ambillah zakat dari harta mereka guna mensucikan ya dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka ya, karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi di dalam ayat ini jelas sekali bahwa secara syar'i ya zakat itu bukan sekedar ambil harta, tetapi bagaimana harta itu bisa membersihkan dan mensucikan. Kemudian apa? Berikutnya adalah mendoakan. Mendoakan itu untuk apa? Menenangkan jiwanya. Kenapa perlu kita tenang jiwa,
Supaya apa? Supaya masyarakat kita betul-betul menikmati ya bahwa zakat itu sangat bermanfaat. Ya, menenteramkan jiwa sekaligus ya membersihkan dan mensucikan harta. Harta kita ya. Gitu. Baik. Jadi kalau dari perspektif syariah sendiri sudah jelas ya. Nah. Jelas sekali. Dari perspektif pemerintah, saya mau tanya lagi ke Bapak Wamendak. Romo, dari perspektif pemerintah sendiri, bagaimana Romo melihat keteladanan pemimpin kita dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui lembaga resmi seperti itu, Romo? Baik, zakat ini kan dikelola secara nasional, pembuktian dari pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kemudian untuk rukun Islam yang tentang zakat ini, pemerintah juga sudah mengeluarkan undang-undang ya. Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Di mana dalam pasal 5 dan pasal 6 dijelaskan bahwa pemerintah membentuk Basnas dan Basnas adalah lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Kemudian dalam rangka bisa memberikan support kepada pengelolaan zakat, pemerintah juga mengeluarkan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2014 yang secara eksplisit menginstruksikan kepada menteri, pimpinan lembaga, kepala daerah, BUMN, BUMD, dan sebagainya untuk menyalurkan zakatnya ke badan yang resmi, yaitu Basnas. Dan apa yang dilakukan oleh Presiden dan kemudian kita ikuti kemarin oleh para menteri, kepala badan, wakil menteri, wakil kepala badan adalah dalam rangka mengkonstruksi pelaksanaan regulasi itu. Undang-undang dasar, undang-undang, dan instruksi Presiden yang ternyata memang tadi saya dengar dari Pak Dr. Insinyur Haji Sodik Mujahid, ini memberi dampak psikologis kepada masyarakat untuk kemudian semakin termotivasi menyalurkan zakatnya ke badan yang resmi. Karena kalau kita ulang ayat yang dibacakan Sekjen MUI tadi, khudz min amwalihim itu ambil dari harta mereka. Itu yang boleh mengambil itu adalah badan yang legal. Dalam hal ini pemerintah. Jadi Presiden menunjukkan kita menyalurkan zakat kepada badan yang resmi dibentuk oleh pemerintah dan kami semua mengikutinya, dan insya Allah yang diharapkan dampak psikologis tadi terbentuk di masyarakat untuk kemudian kesadaran mengeluarkan zakat meningkat dan juga kesadaran untuk menyalurkan zakat ke badan yang resmi juga semakin baik. Saya melihatnya dari sisi itu, dan Presiden memang luar biasa. Kami semuanya mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan oleh Presiden yang terus-menerus apapun yang dilakukannya kaitannya adalah untuk kepentingan dan membersamai rakyat Indonesia. Baik, dan tentunya dampak zakat sendiri harus terus diperkuat ya. Nah, dari Komisi 8 DPR sendiri, Pak Maman, bagaimana nih langkah strategisnya supaya kolaborasi ini terus terjaga, ditingkatkan antara pemerintah dan juga dengan lembaga zakat dan juga sektor swasta? Iya, pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Pak Kiai Sodik Mujahid atas dilantik menjadi Ketua Basnas. Terima kasih juga Romo. Kita sudah sepakat bahwa zakat itu adalah sebuah instrumen untuk keadilan sosial. Ini kesepakatan yang tidak bisa dibantah lagi. Tetapi jujur kita harus melihat realita bahwa potensi zakat sekitar 350 sampai 400 triliun hari ini masih sangat-sangat jauh di bawah, sekitar 7% atau 10%. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita. Pertama, ada problem literasi di tengah masyarakat bahwa zakat itu bukan hanya personal, tetapi harus menjadi kesadaran kolektif secara sosial yang kalau kita betul-betul bisa mengumpulkannya, itu akan memecahkan banyak persoalan, termasuk persoalan di pembangunan nasional sendiri, termasuk bencana. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara membangun trust sehingga masyarakat percaya. Saya mendorong Pak
Sodik, secara personal kita terus bicara agar Basnas itu mampu menjadi contoh bagi las-las yang ada di tengah-tengah masyarakat. Itu akan berkaitan dengan bagaimana data kemiskinan yang kita miliki. Berapa kebutuhan uang yang bisa ditanggungi lewat zakat dan lain sebagainya. Sehingga seorang yang muzaki, berzakat, dia akan tahu kemana uangnya. Jadi jangan sampai mereka bayar kepada satu las, tapi lasnya menggunakan sesuatu bukan kepada yang diinginkan oleh muzaki. Nah, yang ketiga yang terpenting menurut saya, kita harus juga Basnas ini menjadi kekuatan untuk pembangunan nasional sehingga banyak sekali persoalan-persoalan yang bisa kita selesaikan, misalnya lewat penanganan bencana, pengentasan kemiskinan ekstrim, dan lain sebagainya. Yang terakhir yang penting kita diskusikan, zakat bukan hanya sekedar charity, konsumtif, tetapi harus betul-betul hasil zakat itu secara ini jadi produktif. Hari ini kita lagi mendiskusikan promo ya, bagaimana supaya dam di Arab Saudi bisa ditarik di Indonesia karena kekuatannya besar. Nah, begitu pula Basnas dan les. Jadi tidak sekedar orang diberi makan hari ini, miskin terus selama setahun. Bagaimana caranya orang yang hari ini menjadi mustahiqul zakat, besok lusa menjadi orang yang bayar zakat. Dan itu telah dibuktikan, Mbak. Dulu ada seorang khalifah yang disebut Khalifah Amirul Mukminin kelima, namanya adalah Umar bin Abdul Aziz. Hanya dengan 2 tahun setengah dia kelola zakat, maka kemiskinan berkurang, lalu tumbuh kelas menengah ke atas sebagai pengusaha yang dimodali oleh zakat, dan muncul kepentingan-kepentingan negara yang ditolong oleh kekuatan ekonomi umat bernama zakat. Demikian. Baik, tapi untuk pemulihan pasca bencana ini menjadi suatu hal yang sangat relevan untuk dibahas ya. Tapi usai jeda berikut nanti kita akan bahas lagi tetap di program khusus. Terima kasih Anda masih menyaksikan program khusus, saudara, dan masih melanjutkan obrolan kami mengenai zakat ya. Bahkan zakat ini mengusung semangat pemulihan pasca bencana. Saya mau tanya lagi ke Pak Sodik ini, bagaimana fokus khusus dari Basnas sendiri untuk pemulihan pasca bencana dan mekanismenya seperti apa? Karena masyarakat memang membutuhkan hal ini untuk pemulihan di daerah yang masing-masing ya Pak. Betul, masyarakat membutuhkan dan bisa dicek rasanya hampir di setiap bencana Basnas hadir. Kan di bencana besar Sumatera, kemarin di Cisarua pun kami hadir. Merata ya? Merata. Apa yang kami lakukan? Yang pertama adalah saat bencana adalah kami membuat posko bencana. Di Sumatera ada 180 posko, dan di situ kami memberikan makan, memberikan minum, memberikan tunjangan bantuan kesehatan, memberikan pendidikan, kemudian ada pendekatan psikologis dan lain-lain. Itu yang kami lakukan beberapa saat sebelum bencana. Ya, kami juga berikan di sana adalah ada paket seragam. Di Sumatera ada sampai 20.000. Ada paket Quran, begitu. Ya, dan juga ada perbaikan-perbaikan sekolah dan masjid. Itu adalah beberapa saat setelah bencana. Masjid dan sekolah itu ada kurang lebih 500 dan masing-masing mendapatkan 5.000. Masing-masing dapatkan 12,5 juta. Atau untuk sekolah angkanya 12,5 miliar, untuk masjid 12,5 miliar. Itu adalah katakanlah pendayagunaan. Nah, kemudian yang tadi pertanyaan adalah bagaimana peningkatan ekonominya pasca bencana. Di Sumatera kami ada 3, satu yang disebut dengan KJU, kita jaga usaha. Apa itu? Memberikan bantuan-bantuan cash dengan bantuan BSI dan lain-lain untuk 1 jiwa 1,5 juta, ada 5.000. Kemudian kami juga melakukan renovasi pasar, kios-kios, ada kurang lebih 300 pasar. Dan di situ kios-kiosnya kita rekonstruksi antara 3 sampai 5 juta pasar itu. Dan yang terakhir adalah pinjaman tanpa bunga. Berapa angkanya? Itu 5 juta. Dan yang sudah terserap itu kurang lebih 2.000
usaha-usaha kecil. Itulah penanganan kami di awal-awal ada posko dan pasca bencana dengan pemberdayaan ekonomi usaha. Jadi luar biasa ya, bantuannya bukan hanya ke fisik tapi juga psikis juga, juga spiritual dan juga ekonomi tentu saja ya. Menguatkan Indonesia kan Menguatkan Indonesia harus dari segala lini ya. Segala lini. Baik, saya ke Romo lagi sebagai Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Ini pastinya kan Indonesia punya potensi zakat yang begitu besar ya. Tapi dari Kementerian Agama dan juga dari pemerintah sendiri bagaimana supaya tata kelola zakat ini semakin optimal ke depannya, Romo? Ya, tentu saja akhirnya kan tergantung kepada pertama potensi yang bisa kita kumpulkan, yang kedua adalah potensi dari SDM yang akan menyalurkan, dan yang ketiga aturan yang jelas tentang bagaimana tata cara pengumpulan dan tata cara pendistribusian. Kita kan tahu bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 3 dikatakan bahwa zakat ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Dua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dari sejumlah umat Islam di Indonesia yang begitu besar, yang terdata sebagai mustahik yang menyalurkan zakatnya ke Basnas itu ada 41,1 juta. Dan dari potensi 327 triliun yang bisa dikumpulkan, sudah terkumpul kemarin itu tahun lalu 45 triliun ya. Nah, tentu saja ini harus dikelola dengan cara yang profesional dan harus disalurkan kepada yang berhak. Pada tahun yang lalu zakat yang terkumpul itu sudah disalurkan kepada 1,72 juta orang di sektor pendidikan, 1,51 juta orang di sektor kesehatan, dan 1,01 juta orang untuk wira usaha baru dan model pemberdayaan kolaboratif dengan program Kampung Zakat sebesar 956,28 miliar. Nah, karena itu ini harus benar-benar diawasi ya pelaksanaannya. Kita sudah melakukan transformasi tata kelola 2026. Pertama, di tahun 2005 menerbitkan PMA nomor 10 tahun 2025, memastikan pimpinan Basnas dipilih secara ketat ya, melalui sistem CAT yang transparan dan akuntabel. Kemudian PMA nomor 16 tahun 2025, kita mengubah pola pikir dari sekadar memberi bantuan konsumtif menjadi modal usaha produktif demi kemandirian umat. Dan kemudian kita hari ini telah memberikan sertifikasi kepada 1.909 amil. Jadi yang kami lakukan adalah melakukan pengawasan dalam bentuk regulasi. Apa itu regulasi? Penerimaan pimpinan Basnasnya itu selektif benar, kemudian mengubah pola pikir bahwa zakat bukan untuk dikonsumsi sepenuhnya, tapi bisa membangun ekonomi, dan juga untuk itu kita lakukan pelatihan-pelatihan kepada amil dan memberikan sertifikasi. Dengan ini kami berharap potensi zakat yang insya Allah semakin meningkat, apalagi terinspirasi dengan Bapak Presiden itu ke depan, memang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Baik, dan dari pemerintah sendiri sudah menyiapkan regulasi dan juga pelaksanaannya oleh Ketua Basnas yang kapabel dan juga insya Allah amanah begitu. Nah, dari BSI sendiri saya mau tanya lagi ke Pak Erwan untuk kolaborasinya, sinerginya dengan Basnas seperti apa supaya distribusinya itu tepat sasaran, utamanya di daerah bencana ya. Kemudian ada challenge-nya sendiri tentu. Jadi sejak awal memang pada saat BSI berdiri gitu ya, kita BSI berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan Basnas ya. Kenapa dengan Basnas? Kami menyadari bahwa
Bank Syariah Indonesia itu kami memiliki infrastruktur, memiliki layanan perbankan, memiliki database customer, sehingga memungkinkan kami dalam menghimpun zakat ini secara luas pada masyarakat Indonesia. Nah, tapi dengan Basnas kami paham, yakin bahwa Basnas ini memiliki jaringan yang sangat luas, banyak, dan memang menjadi badan yang resmi yang ditunjuk untuk menyalurkan zakat di Indonesia. Jadi kolaborasi ini menjadi sangat penting. Nah, dalam penghimpunan dan penyalurannya, BS itu mempunyai komitmen kuat dan memiliki 5 pilar utama gitu ya. Dalam konsepnya itu kita ada pilar ekonomi, pendidikan, kemanusiaan, kesehatan, dan pilar dakwah. Nah, tentunya di 5 pilar ini kita juga mendorong supaya kolaborasi ini menjadi kuat, dan kami juga punya program, mungkin sama juga dengan Basnas. Programnya itu kita mendorong bagaimana penyaluran zakat itu agar muzaki itu menjadi mustahik gitu ke depannya. Naik level ya. Ya. Nah, khusus di daerah-daerah bencana, tentunya kami juga selalu memantau ya kondisi Indonesia, dan terus dapat informasi yang sangat akurat juga mungkin dari Basnas manakala ada bencana-bencana, termasuk kemarin kita dapat musibah atau ujian di Sumatera gitu kan. Nah, ini di dalam pilar kemanusiaan, tentunya kami juga berkomitmen segera melakukan penyaluran tepat sasaran ke daerah bencana. Nah, di dalam penyaluran itu di Aceh kemarin di pilar kemanusiaan ini kami terapkan, kami menyalurkan sampai 24,5 miliar di sana. Nah, termasuk atas inisiasi Danantara gitu ya. Ada sinergi BUMN juga bersama bank-bank himbara yang lain. Kami salah satunya membuat hunian sementara. Kemudian kami juga membuat dapur umum untuk dalam penyalurannya. Tentunya ini terus kita kolaborasikan dengan Basnas. Insya Allah terus Bank Syariah Indonesia terus berkomitmen di ekosistem zakat ini, kita dari sisi penghimpunan maupun penyaluran terus kita dorong. Gitu, dengan sinergi ya. Iya. Nah, dari Komisi 8 sendiri ini saya balik lagi ke Pak Maman. Ini kan Komisi 8 DPR punya fungsi pengawasan ya terhadap pengelolaan zakat. Bagaimana dukungan regulasinya Pak Maman? Iya, kita tahu bahwa regulasi untuk Basnas dan zakat sendiri itu sudah fix mengacu kepada bagaimana keadilan sosial bisa terwujud dan juga transparansi profesionalitas itu bisa terjadi. Oleh sebab itu amanat kami kepada kepemimpinan Pak Sodik Mujahid dan kawan-kawan yang memang lewat seleksi yang begitu ketat seperti yang Romo bilang, itu adalah poin pertama itu soal validasi. Validasi itu bagaimana Basnas ini itu bisa memastikan berapa sebenarnya yang mustahik penerima. Tadi saya harus koreksi dari BSI, mustahik itu penerima, sama muzaki itu yang memberi zakat. Jadi orang yang menerima zakat hari ini itu harus menjadi muzaki di masa yang akan datang. Begitu pula potensi muzaki kita berapa, termasuk juga potensi distribusinya, sehingga nanti distribusi apa yang dapat kita lakukan. Beberapa jenis distribusi tadi harus salah satunya mengacu kepada distribusi yang produktif. Karena frekuensi masyarakat sekarang itu adalah mereka langsung datang ke mustahiknya. Mereka memberi dan lain sebagainya, sehingga ada ketimpangan. Ada satu daerah yang mendapatkan begitu banyak zakat, sementara di sisi lain ada yang daerah yang tidak mendapatkan zakat. Bahkan zakat boleh diberikan kepada non-muslim untuk pengentasan kemiskinan, untuk beasiswa dan lain sebagainya. Itu juga diperbolehkan. Nah, yang selanjutnya saya ingin menegaskan kembali bahwa seluruh gerakan seperti zakat ini harus bersifat sistematik, proaktif. Orang Indonesia itu kan selalu reaktif. Jadi kalau ada bencana, beruduk semua ya, datang ke suatu daerah. Tetapi tidak pernah sistematis dan berkelanjutan. Ini kritik kita di DPR, siapapun kita, terutama Basnas yang sekarang itu harus betul-betul proaktif. Mereka harus sama dengan desain yang dimiliki oleh Kementerian Sosial, Kementerian Menko PM dan lain sebagainya. Lalu ketika ada distribusi besar, kita arahkan kemana dan lain sebagainya. Saya rasa poin itu, validasi itu menjadi sangat penting untuk Basnas. Dan juga terakhir, Basnas tolong juga mengsupervisi kepada las-las yang ada. Bila ada lembaga amil zakat yang tidak profesional, yang tidak amanah, sebaiknya cepat-cepat dibubarkan, karena itu akan mengurangi trust masyarakat
terhadap gerakan zakat yang hari ini langsung dipimpin oleh Pak Prabowo sebagai presiden. Baik, dari MUI sendiri Pak Amir, betulkah sudah pelaksanaannya sudah secara produktif dan juga sistematis selama ini? Iya, baik. Jadi kalau secara regulasi kan kita harus pastikan bahwa seluruh peraturan mulai dari undang-undang sampai PP sampai kepada Kepmen itu bisa secara equal ya, berjalan dengan potensi zakat yang harus kita peroleh. Nah, karena itu yang menjadi pertanyaan Mbak tadi bahwa betulkah? Nah ini saya kira perlu proses supaya apa? Supaya secara prudent bisa kita lakukan. Kan sebenarnya di sini ada dua di sini. Pertama adalah penghimpunan, yang kedua adalah penyaluran. Nah kita harus pastikan bahwa penghimpunan ini sesuai dengan database ya. Jadi saya mengusulkan sudah saatnya punya semacam geospasial ya, atau semacam database yang kita tahu potensi dari masing-masing muzaki itu harus jelas di mana dia titik titik pusat untuk kita peroleh, untuk kita ambil jelas, dan itu harus sejalan atau sebanding dengan para yang mustahik. Yang mustahik itu jelas sekali di dalam Al-Quran ya. Misalnya kalau kita lihat di surah At-Taubah ayat 60. Jadi dia harus balance ya antara muzaki dan mustahik. Kata Allah di situ, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal alim ya wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabilillah wa ibnis sabil faridatun minallah wallahu alimun hakim. Kata Allah, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil, yaitu orang seperti Pak Sodik ini kan sebagai amil, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, dan untuk membebaskan orang-orang yang berhutang di jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan memerlukan pertolongan. Ini seperti mudik, kalau dia sangat butuh sekali, ya Pak Ketua ya, itu perlu kita berikan, ya kan? Nggak mudik kita. Nah gitu, kita nggak mudik ini. Nah kemudian ada lagi yang diperlukan di situ adalah sebagai kewajiban yang diwajibkan Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi sekali lagi antara penghimpunan dan penyaluran itu harus klop betul. Supaya apa? Supaya seperti kata Pak Maman tadi, ini menimbulkan trust. Karena trust itu penting sekali. Dan trust itu mahal sekali. Iya kan? Dan kita yakin, saya ini termasuk pansel ini. Seperti yang dimaksud oleh Pak Menteri tadi itu. Saya ini pansel yang menseleksi. Orang-orangnya saya tahu. Iya kan? Siapa yang memang punya kemampuan. Nah, karena itu ketua kita ucapkan selamat ini. Salah satu yang memiliki potensi, punya jaringan. Iya kan? Iya, baik. Dan punya kemampuan untuk melakukan komunikasi. Ya. Iya, begitu. Baik, utamanya masih ada target-target nih untuk tahun ini. Tapi target ini kan juga butuh inovasi ya, Bapak-bapak ya. Utamanya inovasi digital. Apa saja inovasinya? Nah, tahan dulu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, tetap di program khusus. Iya. Anda masih menyaksikan program khusus saudara dan masih melanjutkan obrolan kami mengenai zakat menguatkan Indonesia. Nah, kalau tadi kita udah bahas sedikit mengenai inovasi-inovasi, utamanya inovasi digital ya Bapak-Bapak. Nah, ini kayaknya ke Pak Irwan pas ya untuk pertanyaan ini, karena inovasi digital ini kan penting. Tapi dari BSI sendiri atau Bank Syariah Indonesia apa saja yang sudah diluncurkan atau akan diluncurkan ke depannya? Ya, prinsip Bank Syariah Indonesia itu akan menjadikan masyarakat Indonesia itu berzakat itu menjadi mudah. Nah, menjadi mudah itu bagaimana? Kami ada super apps, namanya aplikasi Beyond. Secara digital itu kita ingin memudahkan masyarakat Indonesia itu berzakat. Ya, mungkin selama ini konotasi kalau berzakat itu rumit, ya, ngitungnya bagaimana, terus harus kemana, nyari tempatnya di mana. Nah, ini melalui genggaman tangan aja bisa gitu ya. Nah, jadi kami ada aplikasi Beyond itu ada fitur, salah satunya fitur zakat, di mana itu kita juga bahwa
berapa sih perhitungannya, kita buat simulasi bisa juga di sana. Terus bayarnya juga bisa ya. Jadi secara real time ada. Nah, satu lagi kita juga lagi mengembangkan cash management kita namanya BeWise. Nah, di dalam cash management itu mungkin ada institusi yang menyalurkan gaji atau payroll itu melalui Bank Syariah Indonesia. Nah, di sana juga ada fitur juga untuk kemudahan untuk potong zakat. Nah, jadi para pegawai di institusi tersebut tinggal daftar ke Iman Kapitalnya bahwa saya ingin berzakat setiap bulan, misalnya bisa dilakukan fitur potong zakat misalnya seperti itu. Nah, kemudahan ini kami yakin masyarakat Indonesia khususnya anak-anak muda tuh menjadi sangat terbantu. Jadi mereka bisa real time, anytime, kapan aja kalau berzakat bisa dilakukan 24/7 days. Jadi 24 jam dalam 7 hari itu bisa dilakukan zakat. Nah, ini artinya kami punya keyakinan ini tinggal kita sosialisasikan kolaborasi dengan Basnas, bagaimana kita mendorong anak muda sejak muda harus bisa berzakat. Baik, begitu ya. Jadi tidak ada alasan lagi nih. Dan kalau boleh mungkin anak-anak mudanya juga membantu orang tuanya, kakek neneknya juga ya. Iya, betul. Karena intinya zakat itu memudahkan. Nah, saya balik lagi ke Pak Sodik dari Basnas ini menargetkan pengumpulan zakat infak sodako ini mencapai 515 miliar rupiah ya di Ramadan ini, betul ya? Februari Maret. Maret. Dan jatuh bulan Ramadan. 515 miliar dan per hari ini sudah 400,5 miliar. Oh, mulai ya. Ya, ada survei dulu kenapa orang tidak berzakat. Dari mulai tidak tahu, tidak sadar, di tengah-tengahnya tidak percaya, di ujungnya tidak mudah untuk berzakat. Nah, karena itulah kita fokus kepada tidak mudah itu. Tapi yang menarik ingin saya laporkan ke Pak Wamen, kepada MUI dan KAI bahwa muzaki terbesar di Basnas adalah kaum milenial dan generasi Z, begitu. Oh, oke. Menarik ya. Menggembirakan, Pak. Kenapa antren tadi? Antren karena kita menggunakan aplikasi-aplikasi digitalisasi, bahkan kita insya Allah akan buat influencer muda. Kemarin saya bertemu dengan Samara, beliau juga akan begitu. Ya, jadi inovasinya inovasi dari mulai kampanyenya dengan konsep digital, kemudian proses perhitungannya dengan terbuka digital, kemudian ada juga satu dalam bahasa Arabnya mukoyad atau by request begitu. Kenapa? Karena dulu orang bermasalah, saya ingin bayar ke Basnas tapi ingin di daerah saya. Nah, sekarang dengan aplikasi sangat amat mudah. Jadi kemudian jadi inovasi dalam endorsement, inovasi dalam menginfluence, inovasi dalam pelaporan, inovasi di dalam proses pembayaran. Itu yang kami lakukan selama ini. Oke, tapi balik lagi ke temanya zakat menguatkan Indonesia. Tentunya pemerintah juga punya bantuan sosial lain. Tapi bagaimana dari Basnas sendiri memastikan supaya zakat ini tidak tumpang tindih dengan program lainnya, Pak? Jujur, ini adalah pekerjaan kami dan itulah yang diamanatkan oleh Bapak Presiden ke depan. Kita harus semakin kuat kolaborasi. Dalam hal apa? Dalam hal data, dalam hal program. Itulah sebabnya kemarin saya langsung menemui Kementerian Sosial. Karena kita akan banyak berinteraksi kan, antrean soal data itu. Jadi kita akan kuatkan kolaborasi dengan lembaga terkait, dengan kementerian pemerintah, dan terutama dengan semacam BSI, mitra-mitra untuk menambah dukungan kepada perolehan. Oke, tentunya inovasi akan terus diperbaharui nih. Nah, kalau dari Pak Maman sendiri dari Komisi 8 DPR untuk regulasinya juga perlu diperbaharui nggak, Pak? Apakah mungkin yang existing atau yang sudah ada tinggal diperkuat saja? Bagaimana pandangan dari Pak Maman? Iya, regulasi tentu harus diperkuat, termasuk kita mempertanyakan soal posisi Basnas. Apakah dia sebagai regulator atau sebagai eksekutor? Nah, sementara ini yang berjalan, kita melihat bahwa Basnas masih rangkap regulator dan eksekutor, misalnya soal menentukan zakat pada emas. Tiba-tiba menyebutkan berapa karat yang harus dilakukan. Padahal ini pun menjadi catatan bagi kita bahwa birokrasi fatwa, ini mumpung ada sahabat saya, Sekjen MUI, birokrasi fatwa yang diminta oleh Basnas kemarin soal emas itu ternyata ditanggapi secara lambat oleh MUI. Nah, oleh sebab itu kita meminta bahwa problem di kita dalam pengentasan kemiskinan itu pertama adalah
problem validasi data yang saya ungkapkan tadi. Yang kedua soal birokrasi yang harus diperbaiki secara cepat. Dan saya bersyukur Pak Sodik Mujahid yang pernah jadi pimpinan Komisi 8 mulai datang ke Kemensos, mulai datang juga ke beberapa kementerian lembaga yang memang nanti akan berkolaborasi. Dan setelah itu baru cara koordinasinya yang tepat. Nah oleh sebab itu saya bersyukur ya hari ini kesadaran berzakat justru dimiliki anak-anak muda lewat aplikasi-aplikasi digital, e-commerce dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saya minta Pak Sodik agar Basnas memulai memperbaiki jaringan aplikasi webnya dari mulai fatwa, dari kalkulator zakat, dari bagaimana sebenarnya jangan sampai petani yang keluar keringat air mata zakatnya gede, sementara para artis, anggota DPR, lalu juga orang-orang dengan narasumber besar itu nggak pernah zakat tuh. Jarang zakatnya, maka harus diingatkan mereka-mereka yang memiliki kekayaan lebih agar melakukan zakat. Ketika mereka jawab tidak ada kok di Quran hadisnya, ada, cuma kita yang belum menggalinya secara benar. Itu tugas Pak Sodik tuh. Karena memang bukannya tidak mampu, tapi juga ada faktor tidak sadar. Nah ini dari Pak Amir sendiri, bagaimana tantangan ke depannya nih? Karena banyak juga alasan yang saya tidak mampu, ada juga yang tidak sadar. Ya, baik. Jadi saya sangat setuju bahwa kesadaran itu salah satu kata kunci ya. Tapi tentu kesadaran itu tidak hanya personal, tidak hanya lembaga tertentu. Tapi saya ingin mengatakan kesadaran kolektif. Karena kita sadar juga bahwa ketika kesadaran kolektif, ya itu akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Dahsyat sekali. Sebab apa? Sebab kita sekarang di forum dialog ini kita semua sadar bahwa zakat itu penting sekali dan harus dipentingkan. Untuk apa? Untuk mengentaskan kemiskinan, ya kan? Dan 8 asnaf itu. Tapi yang terlebih penting lagi adalah bahwa kesadaran ini ada 2 di sini. Kesadaran untuk menunaikan kewajiban dan kesadaran untuk menjadi kebutuhan. Nah, itu penting. Ya kan? Kenapa? Karena kita butuh untuk berzakat dan yang maka mereka yang punya hak juga butuh. Jadi saling membutuhkan. Kita harus sadar lagi bahwa sesungguhnya bahwa harta yang ada pada kita itu hanya titipan. Itu pada akan milik Allah. Nggak akan kita bawa mati harta itu. Yang kita bawa adalah amal jariyah, zakat, infak, sedekah kita. Gitu saya kira. Baik, dan balik lagi ke tema besar zakat menguatkan Indonesia ini tentunya diharapkan bisa menjadi instrumen kesejahteraan umat ya. Nah, untuk ini saya akan bertanya lagi ke Romo. Nah, dari Romo sendiri, dari perspektif pemerintah begini, bagaimana melihat peran zakat ini untuk pengentasan kemiskinan dan juga untuk kesejahteraan umat ke depannya? Ya, kalau manfaat zakat untuk pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan umat itu adalah hal yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Karena memang menurut Al-Quran peruntukannya untuk itu. Maka yang perlu kami tingkatkan ke depan adalah penguatan regulasi tentang tadi yang disampaikan Pak Maman tentang apakah Basnas ini operator atau juga adalah regulator. Kita ingin mengatakan Basnas adalah operator. Kalau dia mengeluarkan peraturan, itu hanya untuk internal Basnas. Sementara untuk bagaimana tata cara dan sebagainya, itu diberikan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Itu fungsi itu. Yang kedua, tadi menurut PP 14 2014 itu, memang harus sudah ada integrasi zakat dengan data kemiskinan nasional. Ya, ini menghubungkan dengan data tunggal sosial ekonomi di Kementerian Sosial. Dan ini juga sudah dilakukan, saya kira ini langkah yang bagus ini, Kiai Maman, yang sudah dilakukan oleh Basnas kita. Kemudian yang berikutnya adalah untuk menjamin akuntabilitas, maka akan ada pelaporan dari, karena kan selain Basnas, ada LAS, ada juga ambil zakat di masjid-masjid. Apakah itu boleh? Boleh. Tapi dia harus buat pelaporan resmi kepada Basnas. Dan ini akan diaudit secara syariah. Dan itu tertera di dalam
PP 14 tahun 2014 pasal 71, 72 dan 73 yang mewajibkan pelaporan berkala dari Basnas kabupaten kota, provinsi dan LAS kepada Basnas di tingkat nasional. Jadi saya kira memperjelas posisi Basnas sebagai operator dan Kementerian Agama sebagai regulator, itu akan kita buat aturan yang lebih rinci. Kemudian juga pelaporan dari LAS dan juga AMIL di seluruh Indonesia akan bisa kita audit dan kita hitung berapa terkumpul dan kemana disalurkan. Saya kira ini yang menjadi wilayah kami di Kementerian Agama sebagai regulator yang bisa membina dan mengawasi. Sementara sebagai operator nanti sepenuhnya kita serahkan kepada Basnas, ya. Oke, baik. Nah, utamanya untuk memperkuat posisi ini juga butuh sinergi ya Pak ya? Ya, betul. Baik, memperkuat posisi dan juga butuh sinergi, tapi apa dan seperti apa sinergi ke depannya dalam menyukseskan zakat tahun ini. Nanti kita bahas selengkapnya sesaat lagi, tetap di program khusus. Terima kasih Anda masih menyaksikan program khusus, Saudara, dan masih melanjutkan obrolan kami mengenai zakat menguatkan Indonesia. Nah, tadi kita sudah ngobrol betapa mulianya bahwa tema besar tahun ini dan juga ada target yang mesti dicapai. Nah, mungkin sebagai penutup, kita akan bertanya mengenai pesan-pesan dan juga harapan. Mungkin kita ke narasumber kami yang bergabung secara daring terlebih dahulu dari Bapak Wamenak Romo. Bagaimana pesan dan juga harapannya terkait pelaksanaan zakat di Indonesia tahun ini? Baik, saya di akhir segmen ini hanya akan memberi informasi beberapa kebijakan dan langkah yang akan terus diperkuat oleh Kementerian Agama. Pertama, penguatan audit dan tindak lanjut pengawasan terhadap Basnas dan LAS. Kemudian yang kedua, penguatan pelaporan dan standarisasi akuntansi Kementerian Agama dan Basnas untuk mendorong konsolidasi laporan keuangan yang terintegrasi. Ketiga, penguatan legalitas AMIL di tingkat akar rumput. Ini pengumpulan zakat di masjid, itu dipersilakan, tapi kemudian tetap terhubung dengan tata kelola nasional, dan ini akan dilakukan audit. Kemudian tadi kita mendukung digitalisasi dan transparansi transaksi yang diusulkan oleh BSI, itu akan kita buat nanti regulasinya, bagaimana digitalisasi itu tetap memenuhi standar-standar syariah. Kemudian kelima, penguatan kelembagaan LAS dan ekosistem partisipasi masyarakat. Jadi memberikan kerangka legal pembentukan LAS, izin, pembukaan perwakilan, kewajiban pelaporan, audit berkala, dan lain-lain, agar transparansinya tetap bisa dipertanggungjawabkan. Yang keenam, penguatan kebijakan turunan yang sedang diproses. Jadi hari ini kita juga semakin bergairah ya. Yang lalu sebenarnya udah ada itu Kiai Maman, memang Kemenak itu pengawas, tapi kurang bergairah. Tapi dengan simbol Presiden kemarin memberikan zakat dan ada gerakan bersama, kami juga mulai bergerak, dan saya sudah kemarin perintahkan kepada Direktorat Zakat untuk segera membuat usulan rancangan regulasi penguatan Kementerian Agama sebagai lembaga pembina dan pengawasan agar operasional Basnas bisa lebih tepat sasaran. Mungkin itu sebagai penutup dari kami. Baik, jadi semangatnya ya yang harus ditingkatkan lagi. Nah, dari Komisi 8 Pak Maman mungkin ada pesan sebagai mitra pengawas kepada badan-badan yang terkait dan juga kepada masyarakat? Iya, kita harus menjadikan momentum kesadaran masyarakat yang memang tinggi dengan bagaimana menghadirkan manajemen zakat yang lebih mudah. Jadi kita terlalu bersemangat membuat orang sadar. Ketika orang sadar, tiba-tiba dia mengalami kesulitan-kesulitan. Maka saya ingin membekali Pak Sodik dan Basnas yang baru. Pertama, tolong berikan kemudahan layanan kepada umat atau kepada masyarakat. Yassiru wala tu'assiru. Yang kedua, selalu memberi memberi inspirasi untuk integrasi pada sistem nasional. Kita tidak boleh menunggu, tetapi jemput bola.
saya senang Pak Sodik dan kawan-kawan datang ke Kemensos dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pendekatan humanis dan spiritual. Ini penting bahwa orang ingin mudah berzakat, dia harus disentuh dengan trust yang kita miliki, dan bilang juga kepala-kepala daerah jangan sampai menggunakan uang zakat untuk bagi-bagi kepentingan politik dia, tapi betul-betul untuk kepentingan umat, pengentasan kemiskinan, pembangunan rumah-rumah jompo dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ini titipan pesan yang ingin saya sampaikan kepada kepengurusan Basnas yang baru tentang digitalisasi total berbasis pengalaman pengguna. Jadi harus ada terobosan-terobosan, baik secara black blockchain dan lain sebagainya, sehingga kita sudah tahu tuh bahwa zakat itu punya potensi yang besar dan kita harus melibatkan anak-anak muda agar mengelola zakat ini dengan baik, termasuk selalu memberikan pengawasan terhadap LAZ, terhadap juga saya setuju Romo amil-amilin itu harus ada sertifikatnya, jangan sampai jadi ambilin-ambilin, dia yang kaya orang miskinnya nggak kebagian zakat. Nah 4 poin itu yang terpenting saya rasa, dan saya optimis dengan kepemimpinan Pak Prabowo dan basis kepengurusan Bazek yang baru, apalagi Romo yang sebagai regulator akan mengawali kebangkitan Indonesia lewat pendayagunaan distribusi zakat yang terbaik demi Indonesia yang lebih maju. Terima kasih. Baik, kebangkitan Indonesia itu yang mungkin perlu digarisbawahi ya. Nah, dari Pak Amir sendiri, dari MUI ada pesan kepada masyarakat nggak supaya zakat ini bisa menjadi bagian dari lifestyle, utamanya anak muda? Ya baik, saya ada 2 pesan. Pertama, kita dorong terus supaya ada penguatan sistem. Penguatan sistem ini terkoneksi semua platform pembiayaan. Jadi tidak hanya data digitalisasi dalam bentuk mustahik dan muzaki, tetapi juga digitalisasi dalam semua bentuk platform. Misalnya begini, ketika saya belanja, kemudian di saat itu muncul ajakan berzakat. Itu kesadaran orang kan bisa secara tiba-tiba, atau bisa juga karena sesuatu yang memang mempermudahnya melakukan zakat itu, ya kan? Nah, itu pertama. Yang kedua, menurut hemat saya, kekuatan sistem ini akan sangat efektif dengan kekuatan sumber daya manusia. Sebab apa? Sebab betapapun canggihnya sistem yang kita buat, kalau mentality sumber daya manusianya kurang bagus, menurut saya tidak akan mendukung. Nah, karena itu kata kuncinya 2 ini. Oke. SDM-nya, sumber daya manusia itu harus satu kesatuan sistem yang saling memperkuat. Oke, saya memperkuat ya. Nah, sinergi ini kan juga penting dari Pak Irwan sendiri. Apa harapannya terkait masa depan pengelolaan zakat di Indonesia? Ya, kita sangat optimis ya untuk pengelolaan zakat di Indonesia. Jadi kalau kita melihat potensi zakat ya, mungkin Pak Ketua ya, ada 327 triliun angka yang potensi yang ada di Indonesia. Jadi itu kalau terkelola dan semakin ke depan semakin kita kelola dengan baik, dengan profesional, harapannya kan ada putaran ekonomi yang berdampak. Jadi kita harapkan multiplier efek dari zakat ini semakin besar. Jadi nanti peningkatan konsumsi rumah tangga akan bergerak, terus juga tentunya larinya ke peningkatan usaha UMKM juga berdampak. Dan di ujungnya adalah pengurangan kesenjangan gitu ya, disparitasnya itu semakin kecil ya, tidak lebar. Nah itu kan harapan-harapan ke depan zakat ini bisa berjalan di Indonesia ke depannya, tentunya seperti itu. Jadi kita harapkan memang zakat ke depan semakin lebih baik. Amin. Nah, terakhir dari Pak Sodik sendiri, dari Basnas sendiri harapannya. Terima kasih kepada pengawas Basnas, DPR, Pak Maman, regulator kami, Romo. Nah, kemudian MUI terima kasih fatwanya, dan BS terima kasih mitranya. Harapan dan program Basnas adalah meningkatkan pengumpulan, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Apa langkahnya? 1, program kami sudah sesuai dengan arahan Bapak-Bapak. 1 adalah meningkatkan profesionalisme lembaga kami. Cocok sekali, 1 SDM-nya. Yang kedua adalah sistemnya dengan sistem digitalisasi, sehingga ada transparansi, ada kemudahan, dan lain-lain. Yang kedua adalah, ini sebetulnya amanat Bapak Presiden. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi dan kerjasama. Pak Maman tadi menyinggung dengan LAZ, ya kan, dengan mitra-mitra, dengan BAS daerah loh, ya, meningkatkan BASda, BAS kota, kabupaten, itu kita tingkatkan, termasuk dengan BUMN. Paman, saya laporan bukan hanya dengan Mensos, Pak,
saya sudah bertemu dengan Menteri BUMN, saya sudah bertemu dengan Menteri Koperasi, saya sudah bicara juga dengan Menteri Kesehatan. Itu adalah kolaborasi untuk meningkatkan perolehan tadi. Baik. Yang ketiga adalah meningkatkan jaringan UPZ, di mana itu di kementerian dan UPZ seperti kata Romo tadi, di desa, kecamatan, sampai masjid-masjid. Itu akan kita tingkatkan. Dan yang terakhir disinggung juga oleh DPR dan Romo adalah soal tadi amanah pengawasan ya yang lebih kuat, sehingga uang-uang dari muzaki itu betul-betul 100% sesuai dengan asnafnya, tidak ada penyelewengan dan lain-lain. Itu adalah komitmen kami dibantu dengan digitalisasi yang transparan. Baik, terima Begitu, kasih untuk pesan dan juga harapannya. Semoga ini benar-benar menguatkan Indonesia ya dengan pelayanan yang baik. Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah bergabung di studio maupun yang bergabung melalui sambungan Zoom secara daring. Dan terima kasih juga saudara sudah menyaksikan program khusus selama 60 menit ini. Sampai jumpa di program khusus berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.